Renungan Hari Kamis 18 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-20 tahun C. Jangan menolak hadir dalam undangan perjamuan Tuhan. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeskiel bab 36 ayat 23 sampai 28 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Saudara-saudariku terkasih, kita sering mendapat undangan dan hadir juga dalam setiap undangan. Ketika kita menerima undangan, reaksi yang muncul adalah berupa pertanyaan. Undangan apa itu? Acara apa? Siapa yang melaksanakan acara itu? Dan kapan, di mana pelaksanaannya? Apakah saya bisa hadir atau tidak? Bagaimana persiapan menghadiri acara itu? Soal hadiahnya maupun persiapan lainnya. Prinsip yang berlaku umum adalah siap menghargai undangan dan berusaha hadir dalam undangan itu dengan sikap batin dan persiapan diri yang sungguh dan matang. Saudara-saudariku terkasih, Yesus berbicara tentang kerajaan surga, digambarkan dengan seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Raja mempersiapkan segala-galanya. Fokus panggilan raja adalah kepada mereka yang sudah diundang. Bagaimana tanggapan para undangan sangat berbeda dan bervariasi jawabannya dan alasan mereka. Orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain lagi berbuat yang lebih jahat, menangkap hamba-hambanya itu, menyiksa dan membunuh. Mereka sama sekali tidak menghargai undangan sang raja. Mereka lebih mengutamakan pekerjaan mereka daripada hadir dalam undangan raja. Fokus perhatian mereka adalah urusan pribadi daripada membuang waktu untuk hadir dalam perjamuan yang dipersiapkan sang raja. Apa reaksi sang raja menanggapi semua alasan dari para undangan itu? Raja itu murka dan menilai semua undangan pertama tidak layak untuk dihadirkan. Maka solusi yang kedua adalah memanggil semua orang untuk hadir dalam perjamuannya. Orang yang baik dan orang yang jahat. Raja itu sungguh bergembira karena ruangan perjamuan penuh. Namun yang menyebabkan raja kecewa adalah ketidaklayakan orang dalam menghadiri pesta perjamuannya, yakni persiapan fisiknya, tidak memakai pakaian pesta. Kepada orang itu sang raja berkata, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Saudara-saudariku terkasih, apa yang dipesankan oleh Yesus dalam perumpamaan ini? Yesus ingin menekankan beberapa hal penting dalam menanggapi undangan Tuhan, yakni pertama, keterbukaan untuk menghargai undangan Tuhan dengan sikap hadir dan terlibat dalam perjamuan Tuhan. Kedua, kesiapan hati untuk hadir dalam perjamuan Tuhan. Memiliki hati yang murni, jujur, tulus, gembira dan tanpa paksaan, serta berpakaian pesta, layak dan indah, menarik. Karena pakaian pesta melambangkan kesiapan seseorang yang sudah memiliki iman yang benar pada Kristus dan ketaatan yang terus-menerus yang dimungkinkan oleh kasih karunia Kristus. Kristus menunjuk
orang yang tidak berpakaian pesta itu agar membuat kita semakin mawas diri dan berjaga-jaga dalam mempersiapkan hati dan pikiran dalam mengikuti perjamuan Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita atas sabda Tuhan hari ini? Setiap hari kita mendapat undangan dari Tuhan untuk mengikuti perjamuannya dan mendengarkan sabdanya. Waktu Tuhan mengundang kita sangat jelas. Hadir dalam perjamuan Tuhan setiap minggu, hadir dalam ibadat lingkungan, dan yang lebih jelas lagi adalah menyiapkan diri untuk membaca dan merenungkan sabda Allah di rumah setiap hari. Bagaimana tanggapan kita? Sangat bervariasi, dan bahkan ada yang sama sekali menutup diri untuk tidak hadir dalam perayaan Ekaristi setiap minggu, tidak hadir dalam pertemuan lingkungan, bahkan menyiapkan diri untuk membaca kitab suci dengan banyak alasan. Terlalu sibuk, tidak ada waktu, harus kerja, harus jualan, ada urusan di sana sini, ada urusan anak dan keluarga, dan lain sebagainya. Ada juga yang sering tidak ada persiapan hati, batin, dan pikiran, busana untuk hadir dalam perayaan Ekaristi dan ibadat sabda. Maka kita harus sadari bahwa panggilan untuk memperoleh keselamatan ditujukan kepada semua orang. Akan tetapi, sedikit orang yang terpilih untuk mewarisi kerajaan surga, karena mereka yang menanggapi panggilan Allah, bertobat dari dosanya dan percaya penuh, berserah diri, dan ikut terlibat sungguh dalam perjamuan Tuhan. Apakah kita termasuk di dalamnya?